Gimana dong ya? Di Google pasti ada nih jawabannya. Tapi boleh nggak ya googling? Kak, Kak, kenapa mukanya kusut? Kak, kenapa Kak? Kakak bingung nih. Nggak pede sama jawaban kakak. Googling aja apa ya? Emang boleh? Nggak tahu makanya. Kakak sih udah belajar. Udah isi juga. Cuman masih kurang yakin aja. Udah lengkap belum ya jawabannya? Kalau demi kebaikan Kak, supaya dapat nilai bagus, kan Kakak juga sudah belajar kan sebenarnya? Demi kebaikan ya? Loh, kok belum pada siap-siap untuk ibadah? Ayo ibadah dulu. Bentar kak, aku ada tugas yang harus dikumpulkan nih. Deadline emang harus sekarang. Kalau ibadah dulu gimana? Iya deh kak, yuk ibadah dulu. Nanti aja abis ibadah aku lanjutkan. Oke Kak. Adik-adik, semua sudah siap beribadah juga? Yuk kita siapkan hati yang terbaik. Halo Kids Senayan, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hai teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke
bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik. Semua dalam keadaan baik, amin. Sekarang kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikuti Kamonik berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik buat setiap kami. Tuhan Yesus, hari ini kami datang, kami bawa pujian yang terbaik untuk Tuhan. Terima ya Tuhan Yesus. Hari ini biarlah kiranya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Siapa yang tahu Tuhan Yesus begitu baik buat setiap dia? Mau lihat tangannya? Senyumnya mana? Sama-sama tepuk tangannya dong. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit buat setiap kita karena Dia begitu mengasihi kita. Hari ini kita sama-sama bawa yang terbaik buat Tuhan ya. Katakan
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Kau begitu baik buat setiap kami Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Kau begitu baik buat setiap kami Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari bersama-sama naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, rasa terima kasih-Mu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Kau sudah begitu baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh bersama-sama. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, teramat sangat baik buat setiap kami. Biara lara paya shikinara lara paya sandara lara balara 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 balara. Indiara lara paya sandara lara paya shikinara lara bayara lara balara balara balara. Indiara lara paya shikinara lara paya sandara lara balara 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 balara. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kami naikkan ucapan syukur kami, tanda kami menghormati Tuhan. Dengan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Paya shikinara lara paya sandara lara paya lara balara 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 balara. Indiara lara paya sandara lara paya shikinara lara balara 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 balara. Indiara lara paya shikinara lara paya sandara lara paya sandara lara paya sandara. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Yang kami terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, katakan dengan apa ku membalas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu?
Yesusku. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kamu nih mengajak setiap adik-adik untuk membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kau selalu memperhatikan kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Betapa kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Nya Tuhan. Ini setiap kami siap untuk boleh memuji Tuhan lebih lagi. Semua yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang kenceng buat Tuhan Yesus.
Kasih senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, coba gerakan badannya sama-sama. Yes. We're on the course to follow you all our days. Knowing of course that God is good always, always. Know me, love me, I trust you with my life. Your word it shows me a little bit more each day and every night. We're on the course to follow you all our days. Knowing of course that God is good always, always. Know me, love me, I trust you with my life. Your word it shows me a little bit more each day and every night. Every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am. Kita ulang lagi dari awal. We're on the course to follow you all our days. Knowing of course that God is good always, always. Know me, love me, I trust you with my life. Your word it shows me a little bit more each day and every night. Every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am. I wanna dance. I wanna dance the dance, talk the talk, live the life. I'm gonna walk this walk. I'm gonna dance the dance, talk the talk, live the life. I'm gonna walk this walk. I'm gonna dance the dance, talk the talk, live the life. I'm gonna walk this walk. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am King. With every twist, with every turn, Jesus, you're my guide. I will listen and I will learn, change my heart inside. Help me bring glory to you, my King. What I'm saying is, Jesus, I am. What I'm saying is, Jesus, I am King. What I'm saying is, Jesus, I am King. Kasih tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Prajurit-prajuritnya Tuhan Yesus, kasih tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita belajar gerakannya ya. I wanna live like a knight in harvest, bring you honor all the time. I wanna live like a mighty warrior, every choice cross that line and be your way. Choose to obey, serve with humility.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong bangsa Indonesia agar bebas dari COVID-19. Tuhan juga tolong bangsa Indonesia agar bebas dari krisis ekonomi. Tuhan juga tolong agar gereja kami GBIJ, Tuhan, agar Opa Niko dan Opa Ferry umur panjang dan Tuhan pakai untuk rencana Tuhan. Tuhan juga tolong agar gereja kami tidak pindah-pindah dan juga untuk Pentakosta ketiga. Tuhan juga tolong untuk sekolah kami Tuhan, agar teman-teman kami dan guru-guru kami Tuhan, agar kita dapat melakukan online school dengan baik Tuhan. Tuhan juga tolong agar keluarga kami Tuhan berkati, dan juga Tuhan supaya kami lebih fokus dalam memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau berdoa Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ambil sikap yang terbaik, kita mau sama-sama siapin diri kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
Shalom adik-adik. Semua sudah siap belajar tentang firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Gak ada yang ngintip-ngintip lagi ya. Kamu matanya belum ditutup. Tutup dulu yuk. Oke. Ikuti Kak Aurel berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau belajar tentang firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami ya, supaya kami boleh belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang takut akan Tuhan, atau bahasa Inggrisnya adalah fear of God. Takut akan Tuhan, takut yang seperti apa sih? Apakah takut seperti kalau gelap, kalau mati lampu? Atau takut dengan tikus? Atau takut dengan kecoa? No, bukan takut yang seperti itu. Kita anak-anak Tuhan yang gagah perkasa gak boleh takut sama gelap, tikus, kecoa yang kayak gitu-gitu. Ya, kalau gelap karena mati lampu, so what? Kenapa? Tidak ada yang perlu kita takuti dari gelap karena mati lampu. Oke? Takut apa sih? Monster. Gak ada monster-monster kayak begitu adik-adik. Itu hanya di film-film atau di imajinasi kita. Ya, jadi gak perlu takut sama begituan. Terus takut akan apa lagi? Tikus, kecoa. Kalau ngelihat tikus atau kecoa langsung jerit-jerit. Itu bukan takut adik-adik, itu kita jijik. Kenapa? Karena tikus dan kecoa itu kan kotor. Mereka suka main-main ke tempat yang kotor-kotor. Jadi memang kita nggak boleh deket-deket karena mereka bisa membawa kuman. Ya, kalau takut akan Tuhan atau fear of God itu berbeda. Itu kita justru harus lakukan. Kita harus takut akan Tuhan. Kenapa sih kita harus takut akan Tuhan? Mau tahu? Kita dengerin cerita berikut ini. Yuk, nih udah ada gambarnya. Ya, ceritanya nih adik-adik bisa lihat. Pada zaman itu, murid-murid Tuhan itu selalu berkumpul bersama. Mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mereka selalu tolong-menolong. Mereka selalu saling membantu. Mereka selalu berbagi berkat. Ada yang punya berkat lebih, mereka belikan makanan, lalu berikan kepada murid lainnya yang kekurangan makanan. Atau bajunya jelek, mereka belikan baju yang baik, lalu diberikan kepada murid-murid yang lain. Yang gak punya tempat tinggal, mereka berikan tempat tinggal. Mereka semua hidup rukun, tolong menolong, sehingga mereka semua berkelimpahan. Mereka tidak berkekurangan adik-adik. Nah, lalu ada satu orang bapak yang bernama Bapak Ananias dan istrinya yang bernama Ibu Safira. Bapak Ananias dan Ibu Safira ini mereka baru menjual sebidang tanah mereka. Mereka dapat uang. Tetapi adik-adik, mereka bersepakat. Bersepakat artinya apa? Dua-duanya sama-sama setuju. Untuk apa? Untuk menahan
atau menyimpan sebagian dari hasil penjualan tanah mereka. Lalu, nih adik-adik bisa lihat nih, ini Bapak Ananias. Ya, dia membawa uang hasil penjualan tanahnya dan memberikannya kepada Bapak Petrus, muridnya Tuhan Yesus. Dan murid-murid yang lain, orang banyak melihat, wow, Bapak Ananias baru menjual tanah, lalu uangnya semua diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Hebat banget. Mereka memuji-muji Bapak Ananias. Tuh lihat Bapak Ananiasnya senyum-senyum, senang dipuji. Ya, tetapi adik-adik tahu, Bapak Petrus, murid Tuhan yang hidupnya bergaul dekat dengan Tuhan, diberitahu oleh Roh Kudus apa yang Bapak Ananias dan Ibu Safira lakukan, yaitu apa? Mereka tidak memberikan semua hasil penjualan tanahnya, tapi mereka menahan sebagian. Lalu pada saat Bapak Ananias memberikan uangnya kepada Bapak Petrus pun berkata begini, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari penjualan tanah itu? Adik-adik tahu apa yang terjadi? Bapak Ananias jatuh ke tanah dan langsung meninggal saat itu juga. Murid-murid Tuhan dan orang-orang banyak semua terkejut. Mereka menjadi ketakutan. Aduh. Begini ya hasil mendustai Tuhan. Begini ya hasilnya mendustai Roh Kudus. Aduh, semua orang banyak menjadi ketakutan. Aduh, gak boleh ya kita bohong. Kita gak boleh nih bohong. Gak boleh dusta sama Roh Kudus. Karena Roh Kudus kan Tuhan. Roh Kudus tahu semuanya. Gak ada yang bisa kita sembunyikan. Roh Kudus tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Duh, Bapak Ananias, kenapa sih harus bohongin Roh Kudus? Lalu mereka pun mengangkat tubuh Bapak Ananias yang sudah meninggal dan menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian datanglah Ibu Safira, istrinya Bapak Ananias. Ting, 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 ting. Ibu Safira ini gak tahu kalau Bapak Ananias sudah meninggal. Lalu Ibu Safira ini masuk menemui Bapak Petrus. Dan Bapak Petrus berkata, Ibu Safira, apakah benar tanah yang kalian jual itu dengan harga sekian? Kak orang gak tahu sih sekiannya itu berapa. Let's say kita anggap ya, misalnya ini 10 juta. Ini misal ya adik-adik, karena di Alkitab tuh gak diceritain sih tanahnya dijual berapa ya. Lalu Ibu Safira berkata, betul Bapak Petrus, kami menjual tanah itu dengan harga misal 10 juta. Lalu Bapak Petrus berkata begini adik-adik, mengapa kalian bersepakat mendustai Roh Kudus? Tuh lihat, orang-orang baru saja menguburkan suamimu Bapak Ananias. Sekarang mereka juga yang akan menggotong engkau keluar. Lalu, tiba-tiba jatuhlah Ibu Safira dan meninggal dunia. Orang-orang semakin ketakutan adik-adik. Ibu Safira lagi. Tadi Bapak Ananias, sekarang Ibu Safira. Lalu mereka mengangkat tubuh Ibu Safira yang sudah meninggal dan menguburkannya di sebelah makam Bapak Ananias.
adik-adik, dari cerita Bapak Ananias dan Ibu Safira ini, kira-kira apa yang kita pelajari? Apa yang kita bisa belajar dari cerita firman Tuhan ini? Ya, bahwa kita anak-anak Tuhan harus hidup jujur. Anak-anak Tuhan harus hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu berkuasa, adik-adik. Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Bahkan Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita, bagaimana perasaan kita. Tuhan Yesus gak suka kalau kita berdusta, kalau kita bersikap tidak jujur. Tuhan sedih, adik-adik. Tuhan sayang sekali sama kita. Apapun keadaan kita, Tuhan tahu. Kita susah, kita sedih, kita gembira, kita bersukacita, Tuhan tahu. Bahkan kalau kita baru berpikir mau berbohong, mau berdusta, Tuhan tahu, adik-adik. Dan Tuhan gak suka. Tuhan mau kita bersikap jujur. Tuhan mau kita melakukan semua dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya adik-adik ya, adik-adik mau bersikap jujur? Apalagi saat-saat seperti ini, saat kita school from home, kita bersekolah online dari rumah, kita ulangan juga online dari rumah. Kalau misalnya ulangan, ketemu soal yang gak bisa, nyontek-nyontek dikit deh, buka buku dikit deh, gak ketahuan kok sama mister, sama miss, atau sama bapak dan ibu guru. Atau nih ya, googling aja deh, googling. No ya adik-adik. Begitu juga kalau misalnya math. Aduh, ngitungnya susah Kak Aurel, nyoret-nyoretnya lama. Udah coretnya lama, panjang, waktunya keburu habis. Terus hitungannya belum tentu benar. Pakai kalkulator aja deh, biar cepet. Nanti kalau nilainya jelek, dimarahin mama. Mending aku nyontek dikit aja Kak Aurel, demi kebaikan, supaya aku dapat nilai bagus dan mama happy. Kak Aurel kasih tahu ya, sekali lagi, no. Tidak ada yang namanya bohong untuk kebaikan. Itu tidak ada adik-adik. Bohong ya bohong. Cheating ya cheating. Oke, nyontek ya nyontek. Ya, gak ada sekali lagi yang namanya bohong untuk kebaikan. Tidak ada. Kalau kamu takut, kalau kamu khawatir, nilai kamu jelek, ulangan gak bisa, apa yang harus kamu lakukan? Good, belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Oke, hafalkan lebih sungguh-sungguh lagi. Hitung lebih teliti lagi. Prepare lebih lagi. Ya, dan yang sangat penting juga adalah apa? Berdoa sungguh-sungguh. Kita belajar, kita sudah berusaha, lalu kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Percaya adik-adik, Tuhan pasti berikan yang terbaik untuk kita. Amin. Ya, seperti contohnya tadi cerita Bapak Ananias dan Ibu Safira. Dari situ adik-adik lihat kan betapa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan tahu loh, Bapak Ananias dan Ibu Safira itu jual tanahnya berapa. Lalu berapa yang mereka berikan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Pada saat mereka berdusta, Tuhan menunjukkan kuasanya. Ya, karena Tuhan itu tahu sekali lagi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan
sekalipun orang lain tidak melihat. Dan Bapak Ananias juga melakukan hal itu untuk apa? Supaya dia dipuji-puji. Supaya dia dipuji-puji oleh murid-murid Tuhan yang lain. Wih, Bapak Ananias hebat, jual tanah, semua uang yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Wih, keren Bapak Ananias. Untuk mendapatkan pujian. Dan itu Tuhan tidak suka, adik-adik. Oke, adik-adik hari ini udah mendengarkan, kita udah belajar sama-sama cerita tentang Bapak Ananias dan Ibu Safira. Sekali lagi ya adik-adik, Tuhan itu Maha Kuasa. Dan Tuhan Maha Tahu. Jadi kita anak-anak Tuhan terus harus hidup dalam takut akan Tuhan. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan, semua kita ingat. Tuhan tahu. Anak-anak Tuhan seharusnya hidup takut akan Tuhan. Artinya apa? Hidup takut akan Tuhan. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan kita itu Maha Kuasa. Tuhan kita itu Maha Tahu. Seperti cerita tadi Bapak Ananias dengan Ibu Safira. Tuhan tahu loh berapa sih harga tanah yang mereka jual dan berapa yang mereka berikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan juga tahu bahwa Bapak Ananias dan Ibu Safira memberikan hanya sebagian dari hasil penjualan tanah mereka untuk apa? Untuk supaya mereka dipuji-puji oleh jemaat Tuhan yang lain. Wih, Bapak Ananias, Ibu Safira memberikan begitu banyak, memberikan semua dari hasil penjualan mereka. Hebat. Dan Tuhan gak suka itu adik-adik. Karena Tuhan menyelidiki hati. Ya, dari situ kita belajar ya adik-adik ya. Gak mau ya, seperti Bapak Ananias dan Ibu Safira. Kita tidak mau mendustai Roh Kudus. Amin adik-adik. Ya. Oke, adik-adik ingat tahun 2021 adalah tahun apa? Tahun integritas. Yes. Tahun integritas artinya apa, masih ingat? Yuk, sama-sama gerakannya. Apa yang timbul dari dalam hati? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita ucapkan? Dan apa yang kita lakukan? Semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Sama-sama katakan yes. Sama-sama katakan amin yang kecil. Oke, sekarang ayat hafalan. Kita buka dari, ada tulisannya, Mazmur 112 ayat 1. Kakak tunggu, yuk kamu buka dulu Bible kamu. Adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong mama dan papa ya, atau kakak ya, untuk bacakan. Oke? Semua sudah siap? Dapat Mazmur 112 ayat 1. Mazmur itu di Perjanjian Lama ya adik-adik. Ketemu? Kita baca sama-sama. Dari alamatnya dulu ya. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Satu kali lagi, lebih keras lagi, oke? Dari alamatnya. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Kita pasti berbahagia karena kita takut akan perintah Tuhan. Amin. Yuk
Yuk sekarang Alkitabnya ditaruh. Lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar firman Tuhan hari ini. Kami mau hidup kami takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun kami supaya kami jadi anak-anak jujur dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sampai berjumpa adik-adik. God bless you. Oh, ternyata begitu ya, Dek. Gak boleh bohong untuk alasan apapun. Alasan demi kebaikan dan lain-lain. Betul, Kak. Nah, hari ini kita sudah belajar untuk nggak boleh bohong-bohong, apalagi bohong sama Roh Kudus kayak Bapak Ananias dan Ibu Safira. Ih, serem hukumnya. Senang banget bisa belajar banyak hari ini. Adik-adik di rumah juga belajar kan bahwa kita gak boleh bohong-bohong dengan alasan apapun juga. Kak, masih ada tugas yang harus diselesaikan kan? Ayo, harus jujur ya. Siap Kak, kita pamit dulu yuk. See you next week. God bless you. Adik-adik yang mau memberikan persembahan, ada caranya loh. Minta tolong papa mama untuk scan QRIS berikut ini. QRIS ini dapat dilihat juga di Instagram @kidsgbjs. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sama-sama kita angkat kedua tangan kita ke atas, kita minta berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa, anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang, menjemput di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you. Pertama, siapkan susu dalam wadah. Lalu sabun cuci piring dan pewarna makanan. Terakhir, cotton bud. Siap? Sekarang kita teteskan pewarna makanan hijau ya. 3-4 tetes boleh. Lalu pewarna makanan kuning. Terakhir pewarna makanan ungu nih. Sekarang siapkan cotton budnya. Kemudian celupkan ke dalam sabun cuci piring. Apa yang akan terjadi? Kita lihat sama-sama. Wow! Apa lagi? Wow! Keren ya. Warnanya bisa berubah begitu. Wah. Mengapa bisa demikian? Karena susu terdiri dari air, lemak, vitamin, mineral, dan juga protein yang baik buat tubuh kita. Jika ditetesi pewarna makanan akan tetap berada di atas susu tersebut. Tetapi jika kita menambahkan cairan sabun pencuci piring, maka akan terjadi reaksi lemaknya memecah. Sehingga warna di dalam pewarna makanan akan membentuk seperti swirl atau saling bertabrakan.
inilah yang menyebabkan warna tersebut menjadi keren seperti tadi. Coba di rumah ya. Jangan lupa cuci tangan setelahnya. Sampai minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.